Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Triani Sahdia, NPM 20111000422. Kelas G, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membahas tentang Islam dan lingkungan hidup. Keterkaitan antara Islam dan lingkungan hidup. Islam memberikan petunjuk bagi seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam memperlakukan alam dan lingkungan hidup, sehingga mempunyai panduan jelas dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia didorong untuk ramah pada lingkungan dan tidak merusaknya. Ada banyak masalah yang terjadi dalam lingkungan hidup, contohnya seperti kerusakan hutan, pencemaran udara, dan masih banyak lagi. Adapun upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup. Upaya dalam mencegah pencemaran lingkungan yang pertama yaitu reboisasi atau penanaman hutan kembali, di mana sekarang ini banyak orang yang melakukan penebangan pohon tanpa melakukan penanaman kembali sehingga menyebabkan banjir dan longsor. Banjir tersebut terjadi karena tidak adanya pohon yang menyerap air sehingga air tersebut meluap sehingga terjadi banjir. Dan longsor terjadi karena tidak adanya pohon yang menahan tanah sehingga tanah tersebut turun dan terjadilah longsor. Dan hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan karena banjir dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Dan untuk mencegah hal tersebut, maka kita harus melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali agar lingkungan kita tetap selalu terjaga. 2. Hindari mendirikan industri di pemukiman, karena limbah dari industri tersebut dapat menyebabkan pencemaran udara dan berbagai macam penyakit untuk masyarakat sekitar. Dan contoh lainnya seperti lumpur lapindo yang terjadi akibat kesalahan teknis sebuah industri dan menelan beberapa desa. Selain menyebabkan pencemaran lingkungan, hal tersebut juga merugikan masyarakat karena mereka harus kehilangan tempat tinggal dan juga mata pencahariannya. Maka dari itu sebaiknya kita hindari mendirikan industri di pemukiman. Ketiga, memberikan sanksi kepada orang yang melakukan penggundulan hutan atau pembakaran hutan secara ilegal, misalnya dengan sanksi denda dengan nominal yang tinggi atau penjara dengan kurun waktu yang lama. Dengan hal tersebut, maka tidak ada lagi orang yang melakukan penggundulan hutan atau pembakaran hutan secara ilegal, sehingga lingkungan kita bisa terjaga. Akhir, melakukan penyuluhan atau pendidikan lingkungan hidup, misalnya dengan cara kita terjun langsung kepada masyarakat dan menjelaskan dampak dari pencemaran lingkungan dan mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran lingkungan. Dan dengan hal tersebut, maka lingkungan kita akan tetap selalu terjaga. Ada 4 R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replan. Reduce yaitu mengurangi penggunaan barang yang tidak digunakan. Contohnya itu seperti pipet plastik, bisa kita ganti dengan pipet besi, sehingga kita mengurangi penggunaan sampah plastik. Atau di saat belanja kita membawa tas belanja sendiri, sehingga kita mengurangi penggunaan kantong plastik. Karena mendaur ulang sampah plastik ini membutuhkan waktu yang sangat lama hingga ratusan tahun, dan di mana setiap harinya sampah plastik ini terus bertambah hingga drastis. Maka dari itu sebaiknya kita mengurangi penggunaan sampah plastik dimulai dari hal yang terkecil terlebih dahulu. 2. Reuse, memakai kembali barang yang dapat digunakan. Di dalam Islam sendiri dilarang untuk pemborosan karena segala hal yang berlebihan itu tidak baik di dalam Islam. 3. Recycle, mendaur ulang barang-barang yang dapat dimanfaatkan. Contohnya itu seperti sedotan plastik, bisa kita ubah menjadi bunga atau tempat tisu, atau bungkus kopi dapat kita daur ulang menjadi tas sehingga lebih bermanfaat. 4. Replan, menimbun sampah-sampah organik untuk dijadikan kompos, dan kompos ini dapat kita manfaatkan untuk tumbuhan agar menjadi lebih subur. Etika lingkungan, yaitu pedoman cara berpikir, bersikap, bertindak yang didasari atas nilai untuk mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan. Dan tujuan dari etika lingkungan ini untuk mempertahankan kelestarian lingkungan. Model etika lingkungan itu ada 3. Yang pertama, antroposentrisme, yang kedua biosentrisme, dan yang ketiga ekosentrisme. Antroposentrisme ini adalah cara pandang yang bersifat human-centered atau berpusat pada manusia itu sendiri.
egosentrisme bersifat pribadi dan hemosentrisme ini kepentingan kelompok. Jadi, antropocentrisme ini hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan alam sekitar. Contohnya itu seperti alam tercipta untuk manusia, dan manusia ini mempunyai kedudukan yang paling atas, sehingga tidak adanya pertimbangan moral atau suatu perbuatan baik atau buruk, dan hanya memikirkan kepentingan pribadi. Contohnya itu seperti penggundulan hutan, membangun bangunan, perusakan terumbu karang, itu semua dilakukan hanya untuk kepentingan manusia itu sendiri, tanpa memikirkan alam yang ada di sekitarnya. Dan yang kedua, biosentrisme. Manusia bagian dari alam, tumbuhan dan binatang mempunyai nilai tersendiri. Ada keterkaitan antara manusia dengan tumbuhan atau binatang. Perlu pertimbangan moral untuk kelestariannya. Perilaku moralnya ini manusia dan subjeknya ini tumbuhan dan binatang. Perilaku moral ini memiliki tanggung jawab kepada subjek tersebut. Contohnya itu seperti kita menebang pohon. Kita juga harus menanam pohon itu kembali agar tetap selalu terjaga dan lestari. Dan contohnya kepada hewan itu, misal ada kucing yang main ke tempat kita harus memberikan makan dan minum sehingga ada perilaku moral terhadap hewan tersebut. Yang ketiga, ekosentrisme merupakan kelanjutan biosentrisme, ketergantungan antara satu dengan yang lain, baik biotik maupun abiotik, sehingga perlu pertimbangan moral. Contohnya ini seperti air bagus. Manusia memerlukan air untuk diminum. Jika air bagus, maka tubuh manusia juga akan bagus. Dan tumbuhan diperlukan binatang. Binatang ini memerlukan tumbuhan untuk dimakan. Dan manusia memerlukan semuanya. Manusia memerlukan tumbuhan, manusia memerlukan binatang, manusia memerlukan air, manusia memerlukan udara, sehingga manusia ini memerlukan abiotik dan biotik. Maka dari itu, perlu adanya pertimbangan moral di sini untuk manusia menjaga abiotik dan biotik tersebut agar tubuh manusia tetap selalu baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.